warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu statistika inferensial dari pemahaman saya. Statistika inferensial adalah cabang statistika yang menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Bayangkan, saya ingin mengetahui rata-rata tinggi badan seluruh siswa di Indonesia. Alih-alih mengukur tinggi badan setiap siswa, saya akan mengambil sampel, misalnya 1000 siswa, dengan menggunakan data dari sampel ini untuk memperkirakan tinggi badan rata-rata siswa di seluruh Indonesia. Mengapa saya membutuhkan statistika inferensial? Itu karena ada 3. Yang pertama adalah efisiensi. Mengumpulkan data dari seluruh populasi seringkali tidak praktis atau terlalu mahal. Yang kedua, akurasi. Dengan teknik sampling yang tepat, kita bisa mendapatkan hasil yang cukup akurat dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Hasil inferensi statistik dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, seperti dalam bisnis, penelitian, atau kebijakan publik. Langkah-langkah umum dalam analisa statistika inferensial. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Tentukan tujuan penelitian dan parameter yang ingin dikaji. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Ambil sampel secara acak dari populasi. Yang ketiga adalah menganalisis data. Hitung statistik sampel yang relevan. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Gunakan statistik sampel untuk memberi inferensi tentang parameter populasi. Mengapa statistika inferensial itu penting bagi saya? Yaitu karena memahami statistika inferensial sangat penting dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, bisnis, kesehatan, dan ilmu alam. Dengan menguasai konsep ini, saya dapat menafsirkan hasil penelitian, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengevaluasi klaim. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan kendala saya dalam belajar statistika inferensial. Saya sebagai mahasiswa merasa kesulitan dalam mempelajari statistika inferensial. Ada kendala umum yang sering saya hadapi. Yang pertama yaitu adalah konsep abstrak. Konsep-konsep dalam statistika inferensial seringkali abstrak dan sulit divisualisasikan, seperti distribusi sampling, uji hipotesis, dan interval kepercayaan. Nah, yang kedua yaitu rumus dan perhitungan. Banyak rumus yang harus dihafal dan dikuasai untuk menyelesaikan soal-soal statistika inferensial. Yang ketiga itu seperti penerapan konsep. Saya sering kesulitan menghubungkan konsep teoritis dengan masalah nyata dan penerapannya dalam penelitian. Yang keempat yaitu adalah software statistik. Belum terbiasa menggunakan software statistik seperti SPSS, R, atau Python untuk melakukan analisis data. Yang terakhir mungkin yaitu adalah motivasi. Saya kurang belajar untuk menganggap statistika inferensial sebagai mata kuliah yang sulit dan tidak menarik. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagaimana saya mengatasi kendala tersebut. Baiklah, mulai dari dasar, yaitu saya harus memahami konsep dasar statistika deskriptif terlebih dahulu. Saya berusaha memahami dengan baik tentang populasi, sampel, parameter, dan statistik. Yang kedua yaitu visualisasi. Saya menggunakan visualisasi untuk membantu memahami konsep-konsep abstrak
banyak sumber daya online menyediakan visualisasi efektif untuk konsep-konsep statistika. Yang ketiga, biasanya dan sering saya lakukan yaitu melakukan latihan soal. Saya berusaha mengerjakan banyak soal latihan untuk memperdalam pemahaman saya tentang rumus dan penerapannya. Yang keempat, yaitu saya menggunakan software statistik. Tapi sebelumnya saya baru mendownload tapi belum mempelajari cara memakainya, seperti SPSS. Yang terakhir yaitu penerapan nyata. Saya berusaha melakukan penerapan statistika inferensial dalam bidang yang saya minati ini, dan saya akan berusaha untuk melihat relevansi statistika dalam kehidupan nyata. Sumber daya belajar saya itu adalah seperti buku atau online course atau juga video tutorial dan forum diskusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di nomor yang kedua, kendala dan bagaimana cara saya mengatasi masalah saya dalam belajar statistika inferensial. Terima kasih untuk dosen dan teman-teman. Terima kasih lagi.